Para mahasiswa yang saya banggakan, video ini menjawab pertanyaan sederhana, yaitu bahasa Inggris untuk apa? Nah, fokus di sini adalah mahasiswa di luar program studi bahasa Inggris. Jadi mahasiswa belajar bahasa Inggris tentunya untuk memperoleh kompetensi ya atau kemampuan berbahasa Inggris. Nah, untuk apa? Nah, sasaran dari video ini adalah bahwa dengan disadarinya perlunya kemampuan berbahasa Inggris, mahasiswa menjadi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan sebenarnya tidak sulit, tapi kalau motivasinya kurang, cepat timbul rasa bosan dan kemudian pembelajaran itu tidak efektif, begitu ya. Saudara sekalian, di sini akan dijelaskan bahwa kemampuan berbahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris itu perlu sekali, baik bagi mahasiswa selama masa studinya maupun nanti setelah lulus. Ya. Nah, ini kan zaman globalisasi, terutama pada era Industrial Revolution atau IR 4.0 ini, arus globalisasi semakin kuat, yang artinya interaksi internasional akan semakin intensif. Nah, di sana perlu bahasa internasional dan English is the most important international language. Ya. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang terpenting. Nah, di sini akan dijelaskan secara detail ya bahwa bahasa Inggris bagi seorang mahasiswa perlu. Pertama, karena memang ada mata kuliah bahasa Inggris sebagai mata kuliah wajib. Biasanya ada minimal satu biasanya yang wajib dalam kurikulum program S1 atau program sarjana. Tentunya di sini otomatis mahasiswa perlu belajar agar lulus dan mendapat nilai yang baik tentunya. Nah, tapi ini sebenarnya bukan alasan yang substantif, bukan alasan yang prinsipnya. Kalau hanya belajar untuk mendapat nilai lulus itu alasan minimal, alasan minimalis. Nah, alasan yang lebih substantif adalah bahwa kemampuan bahasa Inggris juga diperlukan dalam mata kuliah lain. Mengapa? Karena banyak materi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ya. Banyak istilah-istilah keilmuan itu dalam bahasa Inggris. Nah, dengan kemampuan bahasa Inggris akan lebih mudah memahami mata pelajaran itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama masa studi juga, sekarang semakin banyak kegiatan yang ekstrakurikuler yang merupakan implementasi dari internasionalisasi pendidikan tinggi. Nah, di sini kemampuan bahasa Inggris sangat diperlukan. Ya. Sekarang semakin banyak mahasiswa inbound mungkin di perguruan tinggi Anda, yaitu mahasiswa inbound adalah mahasiswa yang datang dari luar negeri ke kampus Anda. Nah, kalau Anda bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Anda kan pede ya berinteraksi dengan mereka, ya menambah wawasan, menambah pengetahuan, ya minimal menambah pertemanan, ya syukur-syukur bisa menjadi jejaring atau networking ya. Nah, itu kalau mahasiswa asing datang sebagai inbound. Nah, bisa juga ada kesempatan bagi Anda untuk pergi ke luar negeri ya, sebagai mahasiswa outbound. Ini kesempatan yang sangat berharga ya. Mumpung Anda masih muda, mumpung Anda masih mahasiswa ya, kesempatan ini tidak selalu terbuka di kemudian hari, begitu ya. Nah, ini contoh foto ya untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan ini tadi inbound mahasiswa asing ya datang kemudian berinteraksi dengan mahasiswa kita begitu ya. Nah, ini kan perlu kemampuan bahasa Inggris. Ini juga ada mahasiswa inbound ya di tempat kita. Nah, bisa juga ini ada contoh mahasiswa yang keluar ya. Dalam hal ini ada misi kebudayaan ke University of Kentucky di Amerika Serikat. Ini misalnya saya tunjukkan contoh perlunya kemampuan berbahasa Inggris itu. Nah, itu tadi semua selama masa studi. Nah, bagaimana setelah lulus ya, setelah menjadi sarjana? Ya, saya pastikan ya, dalam berbagai pekerjaan seorang sarjana sering diperlukan kemampuan berbahasa Inggris ya.
dengan Anda bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Anda itu akan menjadi mahasiswa lulusan ya berdaya saing yang tinggi, ya, kompetitif. Nah, bayangkan kalau seseorang sarjana dalam pekerjaannya sama sekali nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau ada kesempatan perlu menggunakan bahasa Inggris, dia barangkali bersembunyi begitu, menghindari begitu ya, karena tidak percaya diri seperti itu. Nah, saya kira ini suatu keniscayaan ya, apalagi zaman now ya, sekarang ini pada era IR 4.0. Nah, ini contoh-contoh suatu kegiatan internasional atau forum internasional di mana mau tidak mau kita menggunakan bahasa Inggris. Sehingga sekali lagi kemampuan bahasa Inggris itu sangat mendukung keberhasilan seorang sarjana, ya, seorang profesional di dalam pekerjaannya, dan juga mendukung peningkatan karirnya, ya, akan menjadi hambatan, ya. Apalagi zaman now saya bilang tadi, kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi itu perlu ditekankan saya kira ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi Anda untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Bagaimanapun Anda harus belajar bahasa Inggris ya. Nah, ini suatu kesimpulannya bahwa belajar bahasa Inggris itu perlu untuk memperoleh kompetensi baik dalam mata kuliah wajib ya, sehingga Anda lulus dengan nilai yang baik, mata kuliah yang lain selama masa studi, atau juga dalam kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan program internasionalisasi pendidikan tinggi yang saya jelaskan tadi. Apalagi setelah lulus menjadi seorang sarjana, di mana kemampuan bahasa Inggris banyak sekali manfaatnya untuk karir, untuk pekerjaan, dan juga sebenarnya kekayaan pengalaman hidup ya. Dengan kemampuan bahasa Inggris itu akan terbuka, kita bisa menikmati program-program berbahasa Inggris, membaca tulisan-tulisan berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi ini saya dengan singkat, dengan sederhana menjelaskan bahwa bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Nah, setelah video ini saya akan menunjukkan mengapa selalu orang gagal dalam bahasa Inggris ini. Artinya sudah belajar bertahun-tahun, ya, barangkali dari SMP, SMA, kuliah, tapi sudah sarjana nggak bisa berbahasa Inggris. Mengapa? Gitu ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan saran atau tips agar sukses, agar efektif ya belajar bahasa Inggris. Sekian, tetap bersemangat.